Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahim ar-Rahman khaliqil insi wal jan alladhi syarafahum bi sayyidil akwan wa a'azzahum bidinil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dut tawli wal in'am, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Habibir Rahman Sayyidil Akwan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala gerakan seluruh anggota tubuh kita untuk menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah, lalu kita duduk untuk i'tikaf di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangunkan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita dan keluarga kita, keturunan kita keselamatan di dunia, di barzah dan di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, waktu terus berjalan sehingga berapa hari sudah kita lewati bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadisnya riwayat sahih Muslim bahwasanya la taqumus saah hatta yataqarrabaz zaman takunu sanah kasyahr takunu syahr kal jum'ah ay usbu', takunul jum'ah kal yawm, yakunul yawm kasa'ah. Bersabda Nabiuna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sampai zaman itu dipercepat oleh Allah, dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya bahwasanya di antara yang dimaksud dengan yataqarrabaz zaman, maksudnya adalah zaman dipercepat. Ada lagi yang mengatakan yataqarrabaz zaman, banyak orang yang meninggal muda, banyak orang yang wafat, ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat saya antara 60 sampai 70. 60 itu masih muda. Haji ini berapa nih? Haji 77, masih muda. Ya, alhamdulillah. Tua 80, 90. Ya, tua. Makanya ada namanya ardalul umur. Dalam kitab Sabilu Ittikar wal I'tibar lil Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, umur itu dikelompokin. Ada yang namanya ardalul umur, ada yang namanya syabab, ya, ada yang namanya ajus, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian banyak yang enggak sampai tua, ya, 40, 50. Semoga kita panjang umur, amin.
sehat walafiat fi taatillah, amin ya rabbal. Karena yang bagus itu panjang umur, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umur, bagus amalnya. Kalau jelek, naudzubillahi min dzalik. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian banyak ya, tapi sekarang ya memang banyak yang begitu, banyak meninggal daripada nggak sampai kayak orang-orang dulu 90 dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian hadirin ada lagi mengatakan emang dipercepat, takunus sana kasyahr, 1 tahun berasanya kayak sebulan. Kita kayaknya baru bulan puasa tahun kemarin udah puasa lagi, berasanya kayak sebulan. Takunu syahr kal jum'ah, 1 bulan berasanya kayak seminggu. Kayak orang gajian, kerjanya sebulan, habisnya seminggu. Jadi sebulan berasanya kayak seminggu. Ini baru Ramadan nih, tahu-tahu ntar udah besok Idul Fitri. Subhanallah, cepat waktunya. Jadi dipercepat sama Allah Ta'ala. Dan juga apa? Takunul jum'ah kal yawm, 1 minggu berasanya kayak sehari. Hari Jumat, ntar udah hari Jumat lagi. Cepat waktunya. Kemudian wa yakunul yawm kasah, 1 hari berasanya kayak 1 jam. Dulu kayaknya pas masih muda, masih kecil, nunggu waktu beduk maghrib lama, udah nyiapin kolak, nyiapin gorengan, nyiapin lontong, dengerin ceramah Ki Zainuddin MZ, dengerin ceramah Quraisy Shihab, ya kita denger lama, nggak maghrib, tapi sekarang aja baru beli kolak, pulang ke rumah udah adzan. Cepat waktunya. Artinya apa? Kita kegulung waktu nih. Sisa umur kita kalau nggak dimanfaatin sayang, hadirin ta'ala. Cepat waktunya. Tahu-tahu udah umur kita udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Cepat waktunya. Kanan kiri kita udah banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min sahihin mata min ghairi allatin wa kam min alilin hasyahina minad dahri. Berapa banyak orang yang wafat di sekeliling kita tanpa adanya sakit, dan berapa banyak orang yang sakit malah dikasih hidup beberapa waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dimuliakan ta'ala, cepat waktunya nih. Sayang kalau kita begini aja, besok nggak ada peningkatan, Al-Qur'annya nggak ditambah, dzikirnya nggak ditambah, munajatnya nggak ditambah, setiap tahunnya begini terus. Apa yang ditambah amal kebaikan kita? Apa yang ditambah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap tahun begini aja, setiap tahunnya begini aja, terus kita lalui. Gak ada penambahan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi apa? Ya, 1 hari berasanya sejam, cepat. Kalau kita betul-betul nggak pandai memanfaatkan waktu, sayang kita hadirin ta'ala. Kemudian kita sekarang dikit lagi terus berjalan waktu. Nanti habis Ramadan jangan sampai begitu saja lewat, tapi harus ada bekas. Disebutkan bahwasanya Ramadan ini ada 4 hikmah. 4 hikmah Ramadan di dalam kita berpuasa. Yang pertama adalah al-ubudiyah wal id'an li awamirillah subhanahu wa ta'ala. Pertama itu adalah hikmah puasa. Hikmah kita puasa diantaranya adalah apa? Penghambaan, ibadah, mengerjakan daripada perintah kita ibadah, tunduk patuh dengan apa? Perintahnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ganjar puasa malaikatnya nggak tahu. Pahala puasa malaikatnya nggak tahu. Beda sama pahala-pahala yang lain. Puasa nggak ada yang tahu. Ya, disebutkan salah satu ulama Syekh Abdurrahman bin Abdus Salam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan maksudnya dia tidak ada yang mengganjar, langsung Allah. Jadi nanti ketika orang berpuasa liwajhillahil karim, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti kelak di akhirat berjumpa dengan Allah, langsung bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung kasih pahala. Jadi nggak pakai perantara. Orang yang sering puasa, makanya dalam hadis qudsi as-saumu li wa ana azbi, puasa untukku, aku yang mengganjarnya. Nanti kelak di hari kiamat dia akan berjumpa langsung dengan Allah, langsung Allah kasih pahalanya. Malaikat yang nggak tahu hitungannya. Nah ini makanya puasa. Sering-sering kita puasa, dan puasa juga dahsyat. Ya, ini makanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungan kita antara Allah, yang tahu hanya kita dengan Allah, yang ganjar Allah Subhanahu wa taala, malaikat nggak tahu pahalanya. Seperti pahala daripada pemuliaan ikhlas, sabar, sebagian. Nah kemudian lagi yang kedua, hikmah puasa tarbiyatun nafs. Kita mendidik hawa nafsu kita, biar enggak terlampau batas. Karena nafsu sama setan ini lebih dahsyat nafsu. Jadi kalau bulan puasa ini disebutkan idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Datang bulan Ramadan, itu pintu surga dibuka sama Allah Ta'ala, kemudian pintu neraka ditutup sama Allah, kemudian lagi apa? Setan dibelenggu, diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan nggak ada. Jadi kalau kita nggak ibadah, kita nggak mau taat sama Allah, bukan salah siapa? Salah setan. Kesian setan disalahin mulu. Bulan puasa bukan setan, tapi salahnya nafsu. Makanya ada nafsu al-amaratum bisu, nafsu yang sering ngajak kejelekan, nafsu yang sering ngajak kepada kemungkaran, nafsu yang jelek. Nah itu nafsu itu jalannya itu nafsu itu lebih jahat. Asyad min sab'ina syayatin. Itu lebih lebih dahsyat godaannya nafsu, lebih daripada 70 setan. Kalau setan godanya A sampai Z. Judi kamu nggak mau judi, coba main perempuan nggak mau, coba nyolong nggak mau, coba ini A sampai Z jalannya setan. Tapi kalau jalannya nafsu 1 sampai dia terjerumus, itu nafsu yang ada di diri kita. Ayo udah tinggalin judi aja, nggak mau. Udah judi aja, nggak mau. Judi nggak mau, judi sampai dia terjerumus. Itu nafsu tuh. Makanya nafsu itu lebih jahat dari setan. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi doa, ya, wahfadil qalba ayyulima bi syaitan wan nafsu wal syaitanu wan nafsu wahdaniyah. Ya, di antaranya musuh kita nih, semoga kita dijaga sama Allah dari nafsu yang jelek, nafsu, kemudian hawa, wahdaniyah dunia yang melalaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu kurang 7 kali lipat lebih jahat, lebih dahsyat daripada seton. Makanya kita ini kalau ngelihat di warteg, ya kadang-kadang orang nggak ada kepalanya, ya kakinya doang.